muliakan, muliakan Tuhanmu. Beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu. Nyalakanlah pelitamu selalu. Waktunya sudah dekat. Deritamu kan lenyap. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu. Nyalakanlah pelitamu selalu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Gunakan semua waktumu, datang pada Tuhanmu. Jangan cari alasanmu, ingat sikat waktumu. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Hukum Taurat atau titah pada kebaktian kita ibadah pagi hari ini terambil dari titah yang ke-8. Demikian. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian titah Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah kita di pagi hari ini, yang menjadi pendahuluan daripada khotbah, terambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, kita membacanya secara responsoria, dan ayat yang ke-9 kita bersama-sama. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat yang ke-9 mari kita bersama. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari Ina Kamis.
Kita bernyanyi. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar firman-Nya menurut kehendak-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan dengarkan lagu pujian dari Ina Esther.
Mari kita ikuti pembacaan warta jemaat kita pagi hari ini. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 29 Mei 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita pada hari ini Minggu Eksaudi. Topik Minggu, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Kedua, ibadah sekolah Minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB. Yang ketiga, acara ibadah Pentakosta 1. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, kita memasuki ibadah Pentakosta 1, diadakan ibadah seperti biasa atau 3 sesi. 4. Kelompok sektor dan yang mengisi KOR di Minggu tanggal 5 Juni 2022. 1. Pukul 7.30 sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus, KOR, Inahana, Inadebora, ama Jeriko. Yang kedua pukul 10 sektor Betani, Galatia, Filipi, Kanaan, KOR, Ina Ester, ama Salom, NHKBP. Yang ketiga pukul 15 sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem, KOR, Ina Kamis, Amahuria, Remaja. Yang kelima, kebaktian sektor pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022. Kebaktian sektor diadakan di gereja dan juga secara live streaming, dilaksanakan pukul 20 WIB. Mulai di hari Selasa dan Rabu tanggal 7 dan 8 Juni 2022, diadakan ibadah kebaktian sektor di rumah jemaat setiap sektor. Karena itu dihimbau untuk jemaat dari setiap sektor agar bersedia menyediakan tempat dan melakukan koordinasi ketua RT atau RW setempat. 6. Jemaat baru. Mulai minggu kita hari ini sudah jadi jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Bernard Silaban Boru Simanjuntak beserta 1 anaknya. Alamat Jalan Sadewa, Harjamukti nomor 8B, pindah dari HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, masuk sektor Korintus. Apabila ibadah saat ini mohon berdiri amang inang. Ya, terima kasih. Yang ketujuh, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Mei 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial, bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Untuk daftar jemaat yang telah membayar iuran diakoni sosial bisa dilihat di majalah dinding di lantai 1 gereja. Kedelapan, persembahan amplop resort. Di minggu kita hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop resort. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Kesembilan, persembahan amplop pesta pembangunan. Di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, kita mengumpulkan persembahan amplop pesta pembangunan. Yang ke-10, peneguhan CD. Peneguhan CD untuk pelajar CD angkatan tahun ajaran 2021-2022 diadakan di tanggal 26 Juni 2022. Ujian tulisan tanggal 12 Juni 2022, ujian lisan bersama dengan orang tua tanggal 15 Juni, retreat pelajar CD tanggal 22 sampai dengan 24 Juni. 11.
Kegiatan Pesta Pembangunan Huria. Kegiatan Pesta Pembangunan Huria di minggu kita hari ini yaitu penampilan dari Ama Jeriko pukul 7.30 dan Ama Huria di pukul 10 WIB. 12. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 22 Mei 2022 sebanyak 715 orang. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 26 Mei 2022 722 orang. 13. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 54 orang. Ulang tahun pernikahan 9 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 23 sampai dengan 29 Mei 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 14. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 7 kakak dengan jumlah rupiah Rp3.460.000. 15. Persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 8 kakak dengan jumlah rupiah Rp2.225.000. 16. Keuangan gereja. Huria 16.943.000, pembangunan 5.279.000, pusat 3.149.000, amplop distrik 4.393.000, jumlah Rp29.764.000. NB. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Persembahan lagu pujian dari Ama Jeriko.
Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 733 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A Huria dan 1B untuk pembangunan. Kembali ke ayat 1. Yesus, lawatlah hamba-Mu, dengar doaku, janganlah Tuhan berlalu, berilah rahmat-Mu. Damai sejahtera Allah yang
yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi, firman Tuhan yang menjadi landasan atau kekuatan di dalam iman, pengharapan dan kasih kita kepada Allah terambil di dalam kitab Mazmur pasal 17 yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apabila kita ikuti ayat demi ayat atau kata demi kata daripada lantunan daripada doa Daud, kita melihat bahwasannya keberadaan Daud pada waktu itu adalah ketika dia mengalami suatu pergumulan berat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Terutama ketika ia hendak memimpin kerajaan Israel, ada beberapa gangguan-gangguan yang ia hadapi selama ia di dalam memimpin kerajaan Israel, di mana pertama Raja Daud oleh Raja Daud. Itu sebabnya dalam cerita itu Daud selalu dikejar-kejar oleh tentara atau soldadu daripada Raja Saul. Bagaimana supaya Daud tidak menjadi raja atau dia menjadi dingin atau menjadi mundur dari apa yang dipilih Allah di dalam dirinya. Itu sebabnya dalam ayat-ayat tadi sangat jelas tidak dapat mampu menghadapi tantangan hidupnya. Dia tidak mampu menghadapi tantangan hidupnya, tetapi dia mampu dapat dimampukan Tuhan menolong dan bersama dengan dia di dalam kehidupan. Nah, inilah yang pertama, satu pengakuan di dalam iman Daud bahwasanya tanpa Tuhan dia tidak dapat berjalan atau memimpin atau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam dirinya. Nah, untuk itulah dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengatakan bahwasanya pada dasarnya hanya Tuhanlah yang dapat membantu dan dapat memberikan pertolongan dalam dirinya. Dan yang berikut di dalam pengakuan doa Raja Daud ini, dia mengatakan bahwasanya sebenarnya dia melihat ada sesuatu yang sedikit mengalami suatu pergumulan berat dalam dirinya. Mengapa manusia atau orang-orang lain membenci dia atau tidak menyetujui dia di dalam melakukan pekerjaan, padahal dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan tidak terlihat dalam dirinya yang disebut tadi bahwasanya dia melakukan yang di luar kebenaran Tuhan. Itu saudara-saudara yang kekasih Bapak Ibu, ini kadang-kadang merupakan pergumulan ya. Kalau seandainya Daud melakukan
dosa yang sangat luar biasa dan menerus dilakukan dia di dalam hidupnya, adalah wajar dia mengalami suatu kesulitan. Karena kita tahu di dalam kehidupan manusia, kalau dia sudah selalu melakukan yang salah menjadi suatu kebiasaan atau budaya dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia pasti akan mengalami kelemahan dan dia akan mengalami pergumulan berat. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita atau di dalam kamus orang yang percaya, di tengah-tengah kehidupan kita yang sudah melakukan kehendak Tuhan juga masih mengalami banyak tantangan. Apalagi orang yang melakukan di luar kebenaran Tuhan, pasti ini akan mengalami suatu beban yang sangat berat dalam dirinya. Karena apa, saudara-saudara? Di tengah-tengah kehidupan manusia yang di luar kebenaran Tuhan, itu tidak memiliki roh, tidak memiliki sesuatu kekuatan dalam dirinya yang daripada Tuhan. Tetapi kekuatan yang ada di dalam dirinya adalah kekuatan di luar Tuhan dalam dirinya. Dan kita tahu kalau kita melakukan semuanya itu di luar Tuhan, pasti kita tidak akan sukses dan berhasil dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam doa dia mengakui, bukan berarti dia menunjukkan atau pamer Daud di sini. Tetapi ada satu pergumulan, mengapa itu terjadi dalam dirinya? Tetapi ini merupakan suatu gambaran di dalam hidupnya, bahwasan kehidupan ini tidaklah semulus seperti yang kita bayangkan dalam hidup kita. Itu sebabnya Daud mengatakan, aku berseru kepadamu dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan kalau kita baca dari selanjutnya di dalam ayat-ayat yang berikutnya, akhirnya Daud memiliki satu kesimpulan dalam dirinya, bahwasannya apa yang dihadapinya itu bukanlah merupakan suatu kesimpulan di dalam kehidupannya. Apa pergumulan manusia atau pergumulan dalam hidupnya itu bukanlah merupakan suatu ending di tengah-tengah perjalanan orang-orang yang percaya. Dan untuk itulah saudara-saudara kekasih, ini juga merupakan suatu gambaran di dalam hidup kita. Apabila kita mengalami suatu pencobaan atau pergumulan yang berat, entah itu berhadapan dengan pekerjaan kita, berhadapan dengan yaitu sesuatu di tengah-tengah keluarga kita, atau di dalam karir kita, atau dalam segala pergumulan yang terjadi yang tidak dapat kita prediksi dalam hidup kita, itu bukanlah merupakan suatu akhir dalam perjalanan hidup kita. Kita lihat Daud pada akhir kehidupannya bagaimana. Memang dia pertama dia mengalami banyak pergumulan seperti hidup kita. Kadang-kadang kita membuka sesuatu pekerjaan, memulai sesuatu suatu karir atau melakukan pekerjaan tertentu, kita seolah-olah tidak memiliki suatu arti apa-apa. Seolah-olah kita tidak memiliki suatu masa depan yang cerah dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan? Bagaimana ini? Apalagi kita dirundung lagi sakit penyakit di dalam tubuh kita. Bagaimana Tuhan? Inilah yang menghabisi hidupku, yang menghancurkan keluargaku, yang menghancurkan semua perjalanan dan cita-cita dari anak-anakku. Sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tetapi ingat saudara-saudara, ketika kita setia, ketika kita selalu hidup di dalam Tuhan dan selalu meminta pertolongan dengan rendah hati di dalam Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat dalam pertolongannya. Tuhan tidak pernah artinya menjauh dari kita dan dia tidak mendengarkan segala apa yang terjadi dalam hidup manusia. Tetapi ingatlah, dalam proses hidup kita, cara Tuhan berbeda dengan cara pikir manusia. Apa bedanya saudara-saudara, Bapak Ibu? Kalau cara Tuhan, dia tidak terlampau gampang, dalam arti cara Tuhan itu lebih mendidik dalam hidup kita. Saya contohkanlah, apabila kita contohnya segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, baik secara ekonomi atau secara finansial dalam hidup kita, langsung Tuhan berikan, gak usah capek-capek kita. Apa yang terjadi? Mungkin kita mengatakan, gampang-gampang aja. Kalau dengan Tuhan itu semua gampang, gak usah capek-capek, gak usah kerja, bila perlu kita tidur-tidur aja, pasti datang berkat Tuhan. Apa yang terjadi? Pada akhirnya kita menganggap rendah apa yang disebut, yang diberikan Tuhan dalam diri kita.
Sangat berbeda saudara-saudara yang kekasih apabila kita melakukan sesuatu hal dengan penuh dengan perjuangan, penuh dengan suatu proses yang panjang, proses yang cukup menyita waktu, pikiran, tenaga dan semuanya. Pada akhirnya ending akhir dalam perjalanan itu seperti Raja Daud, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa saudara-saudara? Itulah cara Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak hanya memberi sesuatu kepada kita apa yang kita minta, tetapi dia membentuk hidup kita, keberimanan kita, pola pikir kita, jati diri hidup kita, mental kita, sehingga kita tetap kokoh mengatakan hanya Tuhan kekuatanku. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti Yesus mengatakan, apabila kamu tidak hidup di dalamku, kamu tidak akan berbuah. Tetapi apabila engkau hidup dan diam di dalam aku, maka kamu akan berbuah dan buahnya semakin melebat dan berkelimpahan. Itu janji Tuhan saudara-saudara. Itu sebabnya di dalam kamus kita orang Kristen tidak ada yang namanya putus asa. Bapak Ibu, tidak ada kita artinya bosan-bosan kita melakukan yang baik. Macam mana memang terusnya kita dituntut dengan berbuat ini dan itu terhadap keluarga, terhadap teman kita. Kita harus mengeleng hati perasaan kita, menjaga begini begitu supaya orang jangan sakit hati, biar jangan semua orang membenci kita. Bagaimana ini? Apalagi kita sekarang contohnya selalu dituntut bagaimana kita harus berbuat untuk pelayanan di gereja Tuhan, untuk berbuat di dalam suatu program-program di tengah hidup kita. Saudara-saudara tidak usah gusar, tidak usah menjadi lelah dan tidak menjadi ragu-ragu dan khawatir hidup. Sebab di tengah-tengah kehidupan yang kita lakukan di dalam hidup kita, kalau kita percaya Tuhan adalah sumber berkat, kekuatan, keselamatan di dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak dapat Tuhan perbuat untuk mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam doa Daud ini dikatakan bahwasan sekalipun dia mengatakan dia melakukan sesuatu kebenaran bala Tuhan, tetapi pada akhirnya dia mengatakan bukan kebenarannya itu yang menjadi suatu seolah-olah menjadi upah menjadikan Tuhan berbuat baik kepada dia. Tetapi pada dasarnya Tuhan itu sudah memilih Daud, memilih hidup kita untuk menjadi berkat dan diberkati Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan seperti pengakuan Daud ini adalah merupakan suatu buah iman kita bahwa Tuhan sudah berbuat baik untuk hidup kita. Mari saudara-saudara kekasih, di dalam proses perjalanan hidup kita yang terus menerus berjalan kita, supaya kita jangan menjadi lelah, menjadi bosan. Bisa saja saudara bapak ibu kita akan menjadi bosan kita melakukan sesuatu hal, hanya itu aja umpamanya kan. Bisa saja seperti kita tadi setiap minggu kita harus melihat orang tortor, itu aja. Tapi saudara, kalau kita melihat dari segi itu mungkin kita merasakan bahwasannya itu sesuatu yang membosankan. Tetapi kalau kita melihat inilah kekayaan Tuhan dalam hidup kita, kita masih bisa mendengarkan sebelum kita masuk ibadah, kita sudah disajikan oleh beberapa hiburan memuliakan nama Tuhan, mengantarkan kita untuk bersembah sujud kepada Tuhan, dan masih ada orang yang melantunkan lagu untuk Tuhan. Dan pada dasarnya saudara-saudara itu bukannya hanya semata-mata hanya penampilan, tetapi itu untuk menunjukkan kepada kita begini luar biasanya hidup orang yang percaya harus selalu dalam puji-pujian kepada Tuhan. Jangan semakin bosan saudara-saudara. Biasanya orang-orang yang bosan itu karena dia selalu melihat dari sisi materi. Jangan begitu. Tetapi kita harus melihat apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itulah merupakan salah satu bagian ibadah, doa, persembahan kita kepada Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan itu akan pasti semakin dekat bagi hidup kita. Nah, untuk itu saudara-saudara, dalam minggu hari ini ex-Saudi, mari kita tidak bosan-bosan seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia tetap berdoa kepada Tuhan sekalipun di dalam pergumulan dia. Dia tetap berbuat yang terbaik buat Tuhan sekalipun banyak tantangan dalam perjalanan hidupnya.
Dia selalu berjuang yang terbaik dalam hidupnya. Sekalipun pada waktu saat dia bergumul itu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi dia yakin dan percaya di dalam Tuhan. Ada satu waktu di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, untuk segala proses perjalanan pekerjaan kita, Tuhan pasti akan memberikan hasil buah yang baik. Sebab Allah tidak pernah melupakan segala sesuatu apa yang kita lakukan di tengah-tengah hidup kita, kalau itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan selalu memperhatikan itu di dalam hidup kita. Untuk itu dalam minggu hari ini Exaudi, mari kita selalu berdoa. Apapun persoalan hidup kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam doa kita percaya, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami hari ini, ataupun yang terjadi dalam hati kita, pergumulan kita, baik pribadi lepas pribadi yang hadir di sini, Tuhan itu mendengar Bapak Ibu. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati pikiran hidup kita masing-masing. Tapi satu hal yang dikatakan di sini, mari kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita menjadi kendor atau menjadi dingin untuk selalu memanggil nama Tuhan. Tetapi marilah kita tetap berseru kepada Tuhan. Percaya dan percaya. Berbuat dan berbuat di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Pasti pada waktunya kita akan memperoleh kemenangan dan berkat dan buah apa yang sudah kita inginkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini dalam minggu Exaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang disampaikan umat yang percaya. Hari ini kami berseru ya Tuhan kepadamu. Dan sekaligus kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat pertolongan dari Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami, hingga menghantar kami hari ini bersekutu di dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman hari ini tidak hilang begitu saja, tetapi akan kami sungguh-sungguh imani dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya di dalam segala pergumulan kami, dalam segala kesulitan kami, dalam segala cita-cita yang akan kami buat ataupun yang sudah kami inginkan kepada Tuhan, kami pasti akan menerimanya. Dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendak-Mu ketika kami sungguh-sungguh setia dan tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau menyerahkan semua aktivitas di dalam pelayanan gereja-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan selalu menolong hidup kami, menolong satu persatu untuk ikut serta di dalam persekutuan, di dalam kebaktian, yaitu pertanyaan sektor. Dan Engkau tahu ya Tuhan, pada bulan yang akan datang kami akan memulai pertanyaan, yaitu di sektor langsung, di setiap sektor. Biar Tuhan menguatkan dan kami menyediakan tempat kami ya Tuhan untuk menjadi tempat persekutuan di dalam mendengarkan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami tidak takut khawatir, sebab kami sudah tahu bahwa Tuhan sungguh nyata sudah kami lihat adalah baik dan sungguh mendengar doa kami, sehingga kami boleh saat ini ya Tuhan dengan kondusif, penuh dengan rasa aman karena berkat pertolongan Tuhan. Biar Tuhan memberkati dan membantu di dalam seluruh proses yang akan dilakukan dalam pelayanan gereja-Mu. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, yaitu kepada keluarga Bernard Silaban Boru Simanjuntak dan bersama dengan seorang anaknya yang menjadi jemaat yang baru di gereja-Mu ini. Biar Tuhan berkati dia di dalam kehidupan mereka sehari-hari dan jadikan dia, keluarga ini menjadi keluarga yang selalu melayani Tuhan, baik di tengah-tengah hidup sehari-hari ataupun di dalam aktivitas gereja-Mu.
Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan seluruh program yang akan kami lakukan, baik itu di dalam proses dari anak-anakmu akan naik CD, dalam proses di dalam ujian, termasuk dan retreat yang akan dilakukan pada bulan akan datang. Terima kasih Tuhan untuk semuanya berkat yang Kau berikan. Kami juga menyerahkan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan semakin memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga, agar menjadi keluarga yang berbahagia, harmonis, diberkati, dan semakin berkelimpahan Tuhan berkati dalam seluruh kehidupannya sehari-hari. Tuhan tolong dalam segala pergumulan yang sering ya Tuhan di tengah-tengah keluarga, banyak sekali hal-hal yang mungkin membuat sesuatu yang krisis di dalamnya. Tetapi kami percaya Tuhan di dalam firman hari ini, selama kami berdoa, menyerahkan, percaya kuasa Tuhan, semuanya itu tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti memberkati semuanya. Kami juga ya Tuhan menyerahkan semua jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan-persembahannya, baik persembahan bulanan, persembahan diakoni, atau juga ya Tuhan persembahan di dalam ibadah minggu di keluarga, dan ucapan syukur yang diberikan. Tuhan Yesus, biar Engkau melimpahkan berbagai berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, keberhasilan anak-anak, ataupun dan hal-hal yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami percaya doa kami yang kami serahkan kepadamu, itulah ya Tuhan menjadi sesuatu kekuatan bagi kami, dan kami akan menerima sesuai dengan rencana dan janji Tuhan. Hari ini juga ya Tuhan, kami mau menyerahkan, kami hadir sini. Mungkin kami mengalami banyak pergumulan hebat dalam hidup kami pribadi, atau dalam penyakit-penyakit yang mungkin masih terus kami melakukan proses pemulihan, pengobatan. Biarlah hari ini ya Tuhan, tangan Tuhan, roh Tuhan bekerja dan menganugerahkan semuanya itu bagi kami yang hadir sini. Biarlah dia oleh karena darah Yesus Kristus, itulah yang menyucikan, menyembuhkan kami semua yang hadir di sini Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh semakin sehat, dan kami semakin kuat, dan kami tidak ragu-ragu dan khawatir dilakukan segala pekerjaan kami, sebab kami sudah memiliki tubuh yang baru, tubuh yang sehat oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menyucikan dan menyembuhkan kami hari ini, sehingga kami pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat-Mu. Kami sambut firman-Mu, kami serahkan hidup kami dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mari kita memuji nama Tuhan, menyambut firman Tuhan melalui nyanyian dari 268 sambil kita memberikan persembahan kita, yaitu satu hal, pilihan amplop atau persembahan amplop itu adalah untuk mendukung pelayanan di resort kita Cimanggis. Mari kita berikan dengan sukacita dan yang terbaik.
sampai akhir hidupku. Tuhan Allah besertaku, takkan ragu hatiku. Bukankah kehidupanku rahmat kasih Tuhanku? Sungguh yakin hatiku, Tuhan selalu sertaku sampai akhir hidupku. Tuhan Allah besertaku di sepanjang hidupku. Dia menguatkan aku dalam segala dukaku. Sungguh yakin hatiku, Tuhan selalu sertaku sampai akhir hidupku. Ayat 2, kita bangkit berdiri. Tuhan Allah besertaku di dalam sengsaraku. Dia Allah dan Bapa-Ku, selalu menyayangiku. Sungguh yakin hatiku, Tuhan selalu sertaku sampai akhir hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Dan jiwaku semua yang juga hidupku, milikku semua. ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, puji Tuhan kita bisa bersekutu hari ini Minggu Eksaudi. Biarlah firman Tuhan segala sesuatunya akan memberkati kita semua. Kita sudah memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Dalam hal ini yang bertugas yang hari ini mulai dari para organis, song leader dan para penatua yang melayani hari ini, dan kami Uluani Huria menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.